Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan berkati kita pagi ini. Dan biarlah kita datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita. Berikan yang terbaik pagi ini untuk Tuhan. Kita percaya Tuhan menerima dan Tuhan sukacita dan berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membalas apa yang menjadi kerinduan hati kita. Kita nyanyikan satu pujian, katakan bahwa kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, dan penghiburan-Mu Roh Kudus, itulah yang membuat kita tetap taat setia kepada Dia. Kasih Bapa, pengorbanan Yesus, dan penghiburan Roh Kudus. Haleluya. Ya, haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Ya Tuhan, tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Ya Tuhan, glory, glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Saudara, nyanyikan pujian ini dan kata-kata yang ada dalam pujian ini, katakan kepada Dia. Dia akan mendengar, Dia akan menerima. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, penghiburan-Mu ya Roh Bapa Yesus, Roh Kudus, terima kasih. Oh, tiada lagi kata, harta dan daya Tuhan, selain hati ini untuk menyembah Engkau. Tiada lagi harta, ya Tuhan, tiada lagi yang Kau butuhkan adalah hati kami. Haleluya. Selain memuji, menyembah, mari katakan glory bagi Dia. Allah yang kudus selamanya. Oh, ya Tuhan, glory.
Haleluya. Katakan lagi kekudusan-Mu Bapa. Makasih Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa. Amin Tuhan. Pengorbanan-Mu ya Yesus. Terima kasih Yesus. Penghiburan Terima kasih penghibur yang Kau utus Bapa. Terima kasih. membuat Ya terpesona. tiada lagi kata harta dan daya Tuhan. Tiada lagi kata. Ya Yesus. Tiada lagi Amin, amin, amin. harta. Ya Tuhan. Tiada lagi Selain memuji dan menyembah Engkau Tuhan. selain Terimalah pujian dan penyembahan kami. menyembah. Mari bangkit berdiri, saudara, bangkit berdiri. Glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Amin. Yes Lord. Glory ya Tuhan. Yes Lord. Nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan glory. Gloria. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bagimu Yesus. Amin. Allah yang Ya. selamanya. Glory, glory. Glory, 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 glory. Glory, glory, haleluya. Glory. Nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Lagi katakan nyanyi glory bagi Dia. Amin. Yes Lord. Oh, glory, glory, glory. Glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Ya Tuhan. Glory bagi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyi hosana. Nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Sekali lagi katakan nyanyi hosana. Amin. Nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya. Satu patah kata pun itu berkenan dan sangat berarti bagi Tuhan kalau Engkau berikan keluar dari dasar hatimu yang paling dalam. Dengan iman, sanjung dan puji Dia, Tuhan suka akan pujian dan sanjungan kita. Katakan kata-kata yang terbaik untuk Dia. Ya Ralama Syandar, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Ya Tuhan, Engkau baik Yesus. Engkau baik Roh Kudus. Ira lama Syandar. Ira lama Syandar. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik Roh Kudus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Ya rala masyanda Haleluya. 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 Ya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami yakin percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi ini, menyertai kami semua yang hadir tanpa terkecuali, baik hamba-Mu, baik pelayan-pelayan-Mu, baik jemaat-Mu. Kami semua percaya dan kami mau belajar memberi yang terbaik untuk Engkau. Kami berikan keluar dari dasar hati kami yang paling dalam, bukan untuk kegagahan, bukan untuk kemegahan, bukan untuk kesombongan, tapi semata-mata karena kasih-Mu yang begitu besar, dan kami belajar untuk membalas kasih-Mu ya Bapa. Pengorbanan pekerjaan apapun yang kami lakukan, sekecil apapun di hadapan Kau itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Kami yakin tangan-Mu yang kanan, tangan kanan-Mu yang kuat terulur untuk menerima pujian penyembahan kami, dan Kau akan memberkati kami semua yang hadir tanpa terkecuali pagi ini. Makasih Bapa, makasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau pimpin kami dalam acara ibadah pagi ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kita akan memuji Tuhan dengan gambus dan kecapi. Tuhan suka akan puji-pujian, Tuhan suka akan bunyi-bunyian, termasuk bunyi pohon murbe, pohon kertau pun Tuhan perhatikan. Sampai pada waktu Daud akan berperang melawan Filistin, kau dengar derap di atas pohon kertau. Dan di situ kamu harus mentaati apa yang harus kamu kerjakan. Dan Daud berhasil menang. Sekecil apapun, pohon-pohon, bunyi-bunyian apapun, Tuhan hargai. Apalagi bunyi pujian kita. Amin. Dengan gambus dan kecapi kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Yeah. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus
dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya. Musik. Ya Tuhan, terima kasih. Amin. Bersoraklah, bernyanyilah, Ya. bersuka di hadapannya. Amin. Serukanlah nama Tuhan Ya. yang memberi kemenangan. Amin. Kalau Allah di pihak kita, Terdengar siapa suara. lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah. Sekali lagi katakan dengan gambus dan kecapi, dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Bukan menari, bukan menari, bukan bernyanyi bagi Allah di tempat tinggi. Bukan menari, bukan bernyanyi, urapannya adil. Lagi katakan, bukan menari, bukan bernyanyi bagi Allah di tempat tinggi. Bukan menari, bukan bernyanyi, urapannya hadir di sini. Urapannya hadir di sini. Urapannya hadir di sini. Amin. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu hadir di sini, di tempat ini, bahkan di hati kami. Tuhan dengar apa yang menjadi kerinduan hati kami, apa yang menjadi masalah dan persoalan kami. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan, dan kerinduan hati kami semakin dekat dengan Engkau, intim dengan Engkau, dan kami percaya hanya Engkau lah satu-satunya pribadi yang mengenal sampai kedalaman hati kami yang paling dalam. Kami menyembah dan memuji Engkau. Seperti rusa yang haus, demikianlah kami Tuhan, rindu aliran sungai-Mu. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan keluar dari hati kami yang paling dalam. Haleluya. Ya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
hatiku tak tahan menunggumu ya Yesus. Makasih Bapa. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Yes Lord Jesus, Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku, ya Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam dekapanmu, tinggal dalam Yeah. indahnya Yes Lord Jesus. kasih-Mu. Amin, amin. Seperti rusa Tuhan, yes. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Saya panggil Bapak Gembala. Hatiku tak tahan menunggu. Mari sekali lagi saya jemput untuk sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, bagai ladang gersang, Bagai tanah gersang, ya Tuhan. nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Ya Tuhan. Tuhan. Yes. Bersama-sama katakan, hanya Yesus pribadi yang mengenal aku. Oh, pribadi yang mengenal hatiku, yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari berkata, katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih, tinggal dalam indah dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Mari sekali lagi berkata bersama-sama, kami mau tinggal dalam perlindungan-Mu, tinggal dalam indahnya
dekapan kasih-Mu. Mari sekali lagi berikan kemuliaan pujian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kembali Engkau menolong kami, Engkau membuktikan cinta-Mu kepada kami. Olehnya kami boleh membuka mata kami dan kami menjumpai diri kami sehat, baik itu jasmani, baik itu jiwani, bahkan rohani kami. Kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan, buat sepanjang malam indah yang sudah kami lewati. Pagi hari ini adalah pagi yang penuh dengan hadirat Tuhan. Pagi yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pagi yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan pagi yang penuh dengan pengharapan. Sebab Kristus adalah pengharapan kami yang satu-satunya. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu. Dan kami boleh merespon akan panggilan-Mu. Kami boleh ada di rumah Tuhan hari ini. Di dalam segala kondisi dan keadaan yang tidak menentu. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan adalah sesuatu dan firman-Mu adalah sesuatu yang tidak berubah. Karena itu kami berpegang kepada kebenaran firman-Mu yang tidak berubah. Karena itu Tuhan, tolong waktu yang sejenak ini, waktu yang terbatas ini, supaya kami boleh duduk, diam, mendengarkan firman-Mu, dan kemudian kami boleh merenungkannya, dan hari yang akan kami lalui kami boleh melakukannya. Sehingga kami tidak terjebak bagaikan orang yang sedang membangun dengan dasar yang pasir. Tapi kami boleh membangun dengan dasar batu, yaitu batu penjuru Yesus Kristus sendiri. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau kami permuliakan dengan pujian kami, dengan sembah kami, dengan harta kami. Ini waktu Yesus dipermuliakan lewat sabda-Mu sendiri. Bicara Tuhan kuat bagi kami sampai kami mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan di zaman terakhir ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk ya. Waktu yang terbatas ini kita benar-benar mari kita belajar akan kehendak Tuhan atas hidup ini, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, mari saya mengajak untuk kita boleh melihat akan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Namun percayalah Tuhan punya rencana dan agenda yang indah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya punya judul pagi hari ini akan menolong saudara, yaitu tinggal dalam perlindungan Tuhan, saudara. Tinggal dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita lebih jauh, kita membaca firman Tuhan, saya tidak tahu di dalam beberapa hari terakhir ini, kemanakah arah mata saudara, apakah tertuju kepada Gedung Putih, yang beberapa hari terakhir ini begitu sengit perlawanannya antara Joe Biden dan Donald Trump. Saudara, saya tidak tahu, saudara. Saya mendapatkan akan satu berita di hari yang sama dari media yang berbeda atau berita yang berbeda di hari yang sama. Itu menceritakan fix Joe Biden menang Pilpres Amerika tahun 2020. Fix katanya. Berita di hari yang sama, media yang berbeda menceritakan bahwa lewat pertarungan ketat, Trump kembali terpilih jadi Presiden Amerika Serikat. Jadi yang benar yang mana? Kadang-kala saya bingung, yang satu berkata yang menang adalah Biden, yang lain berkata yang menang adalah Trump. Yang menang yang mana? Saya nggak ngerti kadang-kadang. Dalam satu hari ada berita begitu bisa berbeda, saudara. Nah, lalu kemudian kalau saya memahami akan hal ini dunia, saudara. Beritanya begitu, saudara. Beritanya belum tentu itu benar, belum tentu itu fix. Selalu kita ini terombang-ambingkan dengan berita-berita yang sedemikian rupa yang selalu disodorkan. Dan saudara jangan berpikir, itu kan urusan Amerika. Amerika punya pengaruh kepada bangsa-bangsa, saudara. Dan itu bisa merambah ke berbagai negara. Apa yang terjadi di sana. Satu contoh saja. Kalau mata uang saja mengikuti akan kursnya mereka. Ukurannya kan dolar, saudara. Emas bahkan mengikuti ukurannya mereka, ukurannya dolar, saudara. Apakah itu mata uang tertinggi? Tidak. Mata uang tertinggi adalah Inggris, pound sterling, saudara. Tapi kenapa jadi ukuran itu dolar, saudara? Nah, maka sebab itu kalau ada berita yang hari ini kita dapat, ini fix katanya menang,
tapi di sisi lain ternyata lawannya yang menang, yang benar yang mana. Kadangkala kita dibingungkan dengan berita-berita sebegitu rupa. Itu sebabnya saya mau sampaikan hari ini berita yang fix, yang harus saudara gemakan, yang harus saudara dengarkan adalah berita surgawi. Apa itu? Firman Tuhan, saudara. Kemasan firman Tuhan boleh berbeda-beda, tapi isi firman Tuhan itu selalu sama, standarnya sama, saudara. Mungkin penyampai firman Tuhan punya wahyu atau punya pemahaman, pengertian yang berbeda-beda. Sejauh itu meninggikan Tuhan Yesus, saya mau beritahu kepada kita semuanya ya. Sejauh itu meninggikan Tuhan Yesus, maka firman tetap akan mengerjakan bagiannya, saudara. Maka sebab itu, saya mengajak saudara, saudara harus mendengar surga punya berita, yaitu firman Tuhan sendiri. Nah, di tengah-tengah kondisi semacam ini, kemarin saya ketemu dengan seorang penerbit buku atau percetakan. Saya ada di Semarang hanya 2 jam saja, dan buku akan dicetak. Saya berpikir tulisan saya, kesaksian saya itu maunya kayak Roro Jonggrang, saudara. Artinya begini, ketika malam pingin sesuatu, pagi itu bisa jadi, kayak gitu, saudara. Termasuk nulis buku, maksudnya tidak terlalu panjang durasinya. Ternyata kumpul sama orang pinter makin panjang, saudara, makin rumit, saudara. Saya itu orang simple saja, yang sederhana saja sukanya, ya. Tapi begitu ketemu orang-orang yang S-nya banyak, ya, S1, S2, S3, jadi rumit begitu, saudara. Harus meeting lagi, ketemu, saudara. Nah, ketika saya ketemu dengan percetakan itu, anaknya dia sekolah di Cina. Maaf, dia kuliah di Cina anaknya. Ketika dia cerita, anaknya tidak bisa kembali lagi atau belum bisa kembali lagi ke Guangzhou, ke Cina, dan dia tetap ada di Indonesia di semester 5-nya itu. Nah, dia ceritakan bahwa ternyata ini Cina usai dengan pandeminya muncul lagi akan kabar dan berita yang sangat menakutkan juga. Nah, beritanya apa? Beritanya adalah ternyata di Cina itu dikutip ya oleh Galamedia atau satu surat kabar, ribuan warga Cina terinfeksi wabah yang bernama brucellosis. Nah, buntut daripada buntut daripada meletusnya atau bocornya satu pabrik obat, saudara, itu memunculkan bakteri lagi. Dan itu mengakibatkan ada 6.260 orang itu harus diobati. Nah, apa yang terjadi? Ternyata demam dan bahkan juga memicu kelumpuhan karena yang diserang adalah sendi ternyata. Dia ceritakan akan hal itu. Maka begitu ini belum selesai, corona katanya ada jilid 2, aduh saudara. Ini muncul lagi yang baru, saudara. Saya mau tanya kepada kita semuanya, bingung gak sih dengerin yang kayak begitu? Wah, kita bisa stres, saudara. Kita bisa geleng-geleng kepala. Makanya saya sounding, saya sampaikan pesan firman Tuhan hari ini. Saudara, dalam keganasan yang sedang terjadi di dunia ini, di dalam problem yang sedang melanda di dunia ini, yang sedang penuh dengan tanda tanya, saudara, standar yang harus kita pakai, standar yang harus kita hidupi adalah standar firman Tuhan. Tinggallah dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Dan ini saya akan membukakan untuk kita semuanya Mazmur pasal 91. Itu berapa kali pasti kita sudah membacanya. Khususnya di hari-hari ini, saudara. Ada lagu lama dari zaman dulu ya, saya masih kecil itu, saudara. Lagunya adalah Berlindunglah dalam sabdanya Allah. Ya, zaman sekarang berjagalah gitu, saudara. Dan itu kalimat terakhir, berlindunglah dalam sabda Tuhan. Saudara, berita membingungkan, kabar mencemaskan. Tetapi saya mau sampaikan bagi kita, firman Tuhan adalah good news, kabar baik buat kita semuanya. Mari kita berlindung dalam sabdanya Tuhan. Nah, lihat Mazmur pada pasal yang ke-91, saya akan membaca 2 ayat 1 dan 2, mari perhatikan baik-baik. Alkitab berkata demikian, Mazmur 91 di ayat 1 dan ayat yang kedua,
dikatakan demikian, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Saudara boleh baca ayat selanjutnya dengan judul dalam lindungan Allah. Itu adalah janji firman Tuhan kepada siapa? Kepada orang-orang percaya dan yang dapat dipercaya. Sekali lagi janji itu diberikan kepada orang-orang percayanya dan orang-orang yang dapat dipercaya. Dikatakan siapa yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku dan Allahku yang kupercayai. Saudara, kubu pertahanan yang pemazmur ini sampaikan atau gunung batu, saudara jangan berpikir gunung batu yang ada di Indonesia. Itu di Gunung Kidul, daerah Wonosari, sana saudara. Itu gunung batunya gunung gamping. Kalau diledakkan dengan dinamit, lalu digali gampingnya, dijadikan bahan bangunan. Dengan dinamit bisa hancur itu saudara. Tapi gunung batu yang dimaksud oleh pemazmur ini adalah gunung batu di Israel, di Palestina, di Petra, dan di sekelilingnya. Itu gunung batu memang menjulang tinggi. Saudara jangan berpikir itu dinamit bisa menghancurkan, saudara. Bom saja belum tentu bisa menghancurkan. Begitu kuat, begitu tinggi, itu tebingnya tinggi banget saudara. Saya pernah ada di sana, pernah hadir di sana dan saya menyaksikan, oh saudara, betapa tingginya dan betapa kuatnya saudara. Orang-orang suku Nebatian pada tinggal di sana. Kenapa tinggal di sana? Karena itu kubu yang kuat, benteng yang kuat, itu batu kuat luar biasa saudara. Nah ini yang pemazmur sampaikan juga bagi kita semuanya. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah saudara sekalian, ada satu hukum atau aturan yang disebut dengan aturan tata surya, galaksi saudara ya. Nah kenapa sih saudara bumi itu terus berputar ya pada porosnya, dan semua tata surya yang ada ini, padahal kan di luar angkasa saudara ya. Kok tidak lepas, kok tidak hancur, kok tidak jatuh gitu ya saudara. Kok mereka tetap bisa berputar di dalam orbitnya. Nah ini ada hukum yang disebut dengan, atau ada aturan yang disebut dengan aturan orbit. Jadi setiap tata surya ini yang tinggal di orbitnya, dia tidak akan hancur, dia tidak akan jatuh dari pusarannya ini saudara, dari orbitnya namanya saudara. Ini yang disebut dengan hukum tata surya saudara. Makanya kalau kita ada di bumi ini ya saudara, bumi ini terus berputar karena ada hukum yang namanya hukum orbit, selalu ada di dalam lingkaran itu saudara. Sehingga satu dengan yang lain tidak berbenturan, tidak bertabrakan. Keren banget ya Tuhan menciptakan itu ya, luar biasa sekali. Nah apa yang saya mau sampaikan, jikalau orang tetap tinggal di dalam orbitnya Tuhan, di dalam hukumnya Tuhan, aturannya Tuhan, istilahnya saya ya, tata suryanya Tuhan, ya, aturannya Tuhan, maka dia tidak akan jatuh keluar daripadanya. Ketika kita ada di dalam orbitnya Tuhan, ada dalam lingkarannya Tuhan saudara. Nah, dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-15 di ayat yang ke-5, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau di luar orbitnya Tuhan, di luar lingkarannya Tuhan, di luar hadiratnya Tuhan, Alkitab berkata kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah saya mendorong setiap kita tetap ada di dalam kehendaknya Tuhan. Tetap ada dalam orbitnya Tuhan, tetap ada dalam aturannya Tuhan, tetap ada dalam hadiratnya Tuhan, tetap ada di lingkaran yang maha kuasa, saudara. Di tengah-tengah ini saya tahu tidak mudah saudara harus keluar ya, apalagi keluar provinsi saudara. Itu perlu banyak pertanyaan atau setidaknya harus dicek, dites dan sebagainya. Di tengah-tengah kondisi semacam ini saudara,
masalah bisa saja terjadi, virus bisa saja, hingga bakteri bisa saja datang kepada kita. Bisa saja, kapan saja, saudara. Tapi saya mau sampaikan bagi kita semuanya, hukum tata surya ini kita harus hidupi, saudara. Artinya kita ada terus di dalam lindungan proteksi Tuhan yang sempurna. Sebab Alkitab berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya yang pertama, mari belajar. Kita harus tetap tinggal di dalam Dia, atau tinggal tetap. Di ayat yang pertama tadi saya ulang kembali, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Artinya orang yang tidak berubah-ubah. Artinya orang yang tidak mudah bergeser. Dia terus bermalam di sana, bernaung dalam lindungan yang maha kuasa. Maka itulah yang disebut dengan orang yang tinggal tetap, saudara. Dunia ini labil, saudara. Makanya jangan nempel, jangan lekatkan diri kita dengan dunia ini, saudara. Saya berkali-kali, kira-kira 1 tahun terakhir saya menyampaikan firman Tuhan, ayo belajar untuk tidak lekat dengan dunia ini. Siapkan koper, saudara, untuk kita kemas-kemas bersama-sama. Sewaktu Tuhan panggil kita, kita itu sudah siap semuanya. Dengan kondisi rohani yang selalu prima, saudara. Jangan pikirkan dunia ini, dunia akan segera hancur dalam sekejap mata, saudara. Bahkan cepat daripada apa yang saudara pikirkan. Saudara bekerja harus, saudara berkarya mestinya begitu, saudara. Tapi jangan lupa, jangan lekatkan diri ini dengan dunia ini, saudara. Nah, maka sebab itu saya mengajak kita harus tinggal tetap di dalam orbitnya Tuhan. Dalam lingkarannya Tuhan, dalam cintanya Tuhan. Alkitab berkata di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Mari lihat, saya akan membacakan satu ayat. Dikatakan demikian, Ulangan 28, saudara mesti lihat 1-6. Tapi saya membacakannya pada ayat ini, di ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, artinya engkau tetap ada dalam orbitnya Tuhan. Ini waktu di mana kita sungguh-sungguh harus ada di dalam orbitnya Tuhan. Ada dalam lingkaran cintanya. Supaya kita ditinggikan pada saatnya. Artinya begini, saudara. Berkat Tuhan itu terlalu mudah buat Tuhan. Terlalu gampang buat Tuhan. Terlalu gampang, saudara. Tetapi kita mesti tinggal dalam orbitnya. Dengan berbagai cara Tuhan itu bisa memberkati kehidupan kita. Dengan berbagai cara. Maka selalu saya bilang, bisnis itu bisa ditiru. Dagangan bisa ditiru. Berjualan apapun bisa ditiru. Tapi berkat Tuhan itu nggak bisa ditiru, saudara. Percayalah itu. Saudara yang berjualan, yang catering-cateringan lah, saudara. Saudara yang warteg-wartegan lah. Ya. Saudara yang bertoko-bertoko lah. Wah Pak, sebelah sudah buka toko yang sama seperti saya. Buka catering yang sama seperti saya, buka pabrik yang sama seperti saya. Dengar ya, pabrik bisa ditiru, toko bisa ditiru. Tapi berkat Tuhan itu nggak bisa ditiru, saudara. Saudara punya bagiannya sendiri. Jikalau Tuhan, saudara tinggal di dalam orbitnya. Sampai dengan kini, selalu saya berkata di hadapan Tuhan. Sebab saya dipanggil Tuhan melayani, bukan mencari penghidupan. Tapi saya belajar untuk memberi hidup buat orang-orang di sekeliling saya, saudara. Itulah yang saya sharingkan. Itulah yang menjadi falsafah dalam hidup saya. Jadi di tengah-tengah kondisi semacam ini, mana yang tidak turun, apa yang tidak turun, semuanya mengalami penurunan, saudara. Karena saya bergantung penuh kepada Tuhan, saudara. Saya tidak bergantung kepada apapun di dunia ini. Dengan demikian saudara juga sama. Ayo bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Ada dalam orbitnya Tuhan. Bisnismu mungkin bisa ditiru, usahamu mungkin bisa ditiru. Tapi berkat yang dari Tuhan itu tak seorang pun yang bisa menirunya, saudara. Nah, itu yang pertama. Kita mesti tinggal tetap di dalam hadirat
dan dalam orbitnya Tuhan. Ya, baik, yang kedua saudara, kita juga manusia itu harus bergantung, membuktikan bahwa manusia itu harus bergantung kepada Allah. Ingat tadi di dalam Injil Yohanes bahwa di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, sekarang kita akan lihat Amsal pasal yang ketiga. Di ayat yang kelima, dikatakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, kalau kita bersandar pada pengertian kita sendiri, kita keluarkan sempoa kita keluarkan kalkulator, kita nggak nyambung, saudara. Apalagi di musim semacam ini, nggak nyambung barangkali, saudara. Namun faktanya, kita masih tetap ada sampai dengan hari ini. Kita masih bisa bayarin anak kuliah sampai dengan hari ini. Kita masih bisa bayarin anak sekolah sampai dengan hari ini. Saudara, PAM, ledeng, listrik, telepon, internet, masih kita bisa membayar. Nah, kalkulasi manusia atau hitungan manusia mungkin sudah tidak masuk. Tapi dengar ya, berkat Tuhan itu bisa menjadikan segala sesuatu mungkin. Karena itu jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini musim yang sangat strategis. Musim di mana kita harus bergerak dan menggeliat bangkit. Jangan jadi korban, saudara. Tapi jadilah pahlawan di dalam musim-musim ini, saudara. Saya tidak tahu akan cara Tuhan membuka akan tingkap-tingkap berkat, pintu-pintu berkat, saudara. Kalau hari-hari ini itu, saudara, saya itu bisa diundang di dalam hari yang sama, bisa 2 kota, bahkan 3 kota yang berbeda, saudara. Melalui Zoom gitu, meeting gitu ya, saudara. Saya itu diundang beberapa komunitas-komunitas semacam itu. Di musim biasa, saya nggak akan pernah mungkin dalam 1 hari pergi ke 3 kota, ke 2 kota. Nggak mungkin, saudara. Tapi di musim ini keren banget, saudara. Bahkan luar provinsi kan, saudara. Itu terjadi di musim ini. Nah, ketika kita tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri, kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan bisa buat apa saja di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya manusia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Firman-Nya berkata, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Mungkin hitungan-hitungan kita hari-hari ini sudah tidak nyambung lagi. Tapi toh faktanya kita masih tetap survive. Kita tetap masih segar, ya saudara, wajah-wajah kita penuh dengan sukacita, kita masih bisa ketemu dengan saudara-saudara seiman, kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, kita masih tetap bisa, masih bisa ketemu dengan orang-orang yang kita kasihi, saudara. Kita bersyukur karena manusia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, lihat kejadian pada pasal yang ke-11, di ayat yang ke-9 dikatakan demikian, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, saya tidak akan cerita banyak tentang kisah Babel ini, tetapi saya mau sampaikan bentuk-bentuk manusia yang sudah tidak memberi diri bergantung kepada Tuhan dan percayai akan kehidupannya sendiri, apa yang terjadi kalau Tuhan kacaukan dengan bahasanya saja, maka itu akan menjadi kekacauan yang luar biasa. Itu hal yang sederhana kan, kacaukan bahasanya saja. Itu akan menjadi kekacauan yang luar biasa. Nah, saya berpikir, saya merenungkan bahwa ada bahasa dan logat yang berbeda-beda. Itu penyebabnya di sini nih, saudara. Babel ini, saudara. Menara Babel. Kenapa? Dari situ manusia sudah menganggap dirinya lebih hebat daripada Tuhan. Saudara, mana mungkin manusia itu ciptaan lebih hebat daripada yang menciptakan, saudara. Mana mungkin? Enggak mungkin, saudara. Tuhan lebih berkuasa atas kita. Dan Dia lebih tahu apa yang ada di dalam diri kita. Daripada kita tahu apa yang ada di dalam diri kita. Tuhan lebih tahu sebab Tuhan adalah penciptanya. Saya kasih contoh. Saudara, meja diciptakan oleh tukang untuk apa?
untuk menjadi tempat menaruh piring kalau meja makan ya saudara. Untuk menaruh snack atau juga menaruh barang di atasnya. Nah, meja apakah bisa dipakai untuk mengganti lampu di plafon? Bisa, saudara. Tapi bukan untuk itu meja diciptakan. Tangga buat mengambil lampu atau mengganti lampu di plafon. Tapi sesungguhnya meja diciptakan oleh tukang itu untuk apa? Untuk menaruh barang di atasnya. Bukan untuk mengganti lampu. Itu namanya salah, saudara. Meskipun bisa. Nah demikian di dalam kehidupan kita juga sama, saudara. Tuhan ciptakan dengan keunikannya masing-masing, saudara. Tuhan ciptakan setiap kita itu punya hal yang berbeda-beda. Punya keunikannya masing-masing. Itu sebabnya, saudara, jangan bandingkan diri saudara dengan orang lain. Itu pasti tidak sehat, saudara. Apa yang saudara berikan dari Tuhan, talenta apapun yang saudara punya daripada Tuhan, itu yang saudara kerjakan. Kalau kita sudah membandingkan sama orang lain, pasti kita tidak sehat di dalam gambar diri kita, saudara. Makanya jangan bandingkan dengan orang lain. Atau mungkin anak saudara, bandingkan dengan orang lain. Kita banyak mendengarkan anaknya 5. Oh nah yang pertama ini anak mama. Kenapa anak mama? Pinter. Itu. Kalau yang terakhir ini, wah ini buah anak esopo, gobloknya bukan main. Kalau kayak begitu di depan anak, saudara sedang membuat akan perbedaan semacam itu, akan ada bom waktu buat kita. Saya tahu bahwa Tuhan itu menciptakan kita unik, saudara. Saya seringkali merenung bahwa ada orang kok sabar begitu ya, sama istrinya itu ya. Tas itu bisa ditentengin loh, tas istrinya loh saudara. Alah saya nehi saudara, hampir gak pernah loh saudara. Saya gak seromantis itu. Ada orang nih, pendeta saudara, itu di pintu gereja masih banyak orang ngomong. Itu tasnya istrinya ditentengin. Istrinya legahan kayak begini saudara. Bayangin saudara. Saya gak bisa yang kayak begitu, tapi saya kepengen kok bisa begitu romantis ya itu ya. Itu hamba Tuhan bisa begitu romantis, habis khotbah ya. Tasnya sendiri dibawa, tas istrinya ditentengin, bayangin tuh. Saya kok gak bisa kayak begitu, saya membandingkan kok saya jauh Tuhan dari orang itu ya. Saya ya kepengen bisa romantis dengan istri ya, tentengin tasnya, apalagi yang perlu ditentengin. Kok saya gak bisa begitu, sudah ini keunikan saya udah. Saya punya keunikan seperti ini, saya punya romantis tempat yang berbeda saudara, percayalah saudara. Sekalipun saya tidak romantis nentengin tas istrinya, tapi percayalah saya punya keromantisan yang berbeda saudara. Jadi saya puji Tuhan aja sekarang sukacita saja. Kalau lihat itu ya, istrinya Kak Mei itu, Pak Frans itu, sabar sekali. Begitu sabar itu. Saya kalau lihat kok sabar sekali ya. Ya mungkin kita belum tahu ketika dia marah kan saudara. Wah nanti kalau kita marah kan gak ngerti itu saudara. Tapi yang pasti saya lihat kok sabar. Istri saya itu sering kali, kalau Pak Fran ini sabar ya, kayak gitu-gitu saudara. Iya, saya kalau lihat, wah sabar gitu. Tapi kita gak bisa membandingkan satu dengan yang lain. Jadi saudara sukacita aja, yang model kayak begini ini sukacita. Yang model kelihatan garang, ya sukacita aja saudara. Karena itu keunikannya saudara. Tapi saya percaya saudara punya keromantisan yang berbeda. Dan punya kualitas romantis di tempat tertentu pasti juga berbeda saudara. Makanya bersukacita Tuhan menciptakan kita dengan keunikannya masing-masing. Dan itu sebabnya saudara mesti mengerti itu untuk melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah yang penting adalah kita terus bergantung kepada Tuhan. Kembangkan apa yang ada di dalam diri kita ini. Itu sebabnya manusia harus bergantung kepada Tuhan. Jangan percaya kepada pengertian kita sendiri. Seringkali pengertian kita itu salah. Tetapi pengertian dan pemahaman Tuhan selalu benar atas kehidupan kita, saudara. Nah, yang berikutnya, saudara, mari perhatikan yang terakhir, saudara, yang ketiga. Mari kita makin masuk dalam dengan Kristus. Makin masuk menikmati hidup yang makin mendalam dengan Tuhan. Saya seringkali berkata, jangan kita dengan Tuhan itu cuma main-main. Istilah saya main Tuhan-Tuhanan,
main gereja-gerejaan, saudara. Saya kira sudah tidak waktunya lagi. Kita sudah tidak punya waktu untuk itu. Jangan main gereja-gerejanan. Jangan main Tuhan-Tuhanan. Tapi kita harus makin serius dan makin sungguh dengan Tuhan di hari-hari ini, saudara. Masuk di dalam kedalaman di dalam Dia. Nah, lihat ayatnya di dalam Injil Yohanes di pasal yang ke-15. Di ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, ingat dan saudara perhatikan, saudara, hamba dengan sahabat, menurut Injil Yohanes pasal yang ke-15, itu ada hal yang berbeda. Hamba, ya, kalau hamba itu adalah pembantu di rumah Tuan. Jadi begitu Tuan datang, dia mesti cuci kaki. Cuci kaki tuannya. Itu hamba. Tapi sahabat tidak. Sahabat dari Tuan tidak mencuci kaki Tuan, tetapi sama-sama dicuci kakinya oleh hamba itu. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu lagi sahabat. Kenapa demikian? Kata firman Tuhan, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Hamba tidak mengerti apa yang dilakukan Tuhan, tetapi sahabat Tuhan akan tahu. Tuhan akan ngerti dengan sahabat itu, sahabat juga akan ngerti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, yang saya mau sampaikan, inilah yang disebut dengan makin dalam dan makin mendalam dengan Tuhan, saudara. Saudara, jangan begini-begini saja. Jangan main di tempat yang dangkal dengan Tuhan. Ayo kita makin mendalam dengan Dia. Semakin kita mendalam dengan Dia, kita semakin mengerti apa maksudnya Dia untuk hidup ini, saudara. Semakin kita mendalam dengan Dia, yang kita dengar adalah suaranya Tuhan dan bukan suara yang lainnya, saudara. Saya mengajar firman Tuhan ini di Zoom beberapa waktu yang lalu dengan sebuah ilustrasi bahwa orang yang menyelam atau orang yang suka diving gitu ya, menyelam dalam kedalaman tertentu, itu sudah tidak mendengarkan suara apa-apa. Bahkan geliat ombak tidak terdengar. Suara ikan di dalam itu tidak terdengar katanya. Kalau sudah dalam kedalaman tertentu. Dia punya istilah begini, yang didengar cuma apa? Cuma suara Tuhan memanggil katanya. Itu yang didengar. Orang masuk menyelam dalam kedalaman. Saya mau saudara jemaat GBI Banjaran ini semakin mendalam dengan Tuhan. Semakin sungguh-sungguh mencari, mengejar, memburu Dia. Sampai kita jumpai Tuhan secara real, secara nyata, saudara. Jangan bukan hanya kita karena Kristen, ya setiap minggunya mesti ke gereja. Saya mau sampaikan rugi banget, saudara. Kalau cuma itu, kita rutin jadi agama, orang beragama. Tapi kita tidak menjumpai Tuhan secara pribadi. Saya bersyukur waktu-waktu ini adalah waktu-waktu pemurnian. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, selalu saya sampaikan, jika kita masih punya kesempatan hari ini, masih diberikan umur yang panjang, ayo buru Tuhan, cari Tuhan. Di dalam kesulitan, di dalam kesusahan yang bagaimanapun. Kita tidak tahu apakah waktu akan seperti ini terus. Atau mungkin akan lebih parah daripada yang sudah kita lewati. Ada banyak orang menunggu masa normal, masa normal, masa normal. Menurut saya, saudara, dunia tidak akan lebih baik daripada yang ada, saudara. Saudara berkata, wah adanya handphone kita lebih bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Puji Tuhan lebih mudah. Adanya video call kita bisa ngobrol sekalipun dengan jaraknya begitu jauh. Tapi apakah faktanya dunia makin damai? Tidak, saudara. Dunia semakin demikian. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami. Tapi kalau masih ada kesempatan ini adalah waktu gereja Tuhan membuktikan diri menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Gereja Tuhan itu adalah hubungan dengan Tuhan
dan hubungan dengan sesama. Itu gereja, saudara. Saudara jangan pikir gedung lah sekarang. Saudara jangan pikir gedung inilah yang namanya gereja. Bukan, saudara. Gereja itu adalah kita yang harus punya hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Saudara, kita masih bisa ketemu satu dengan yang lain. Bersyukur, puji Tuhan. Ada banyak orang yang sudah tidak bisa ketemu, saudara. Saya kehilangan waktu. Saya mestinya sudah ke Surabaya atau ke mama mertua, ya saudara. Mestinya sudah ke sana, saudara. Tapi selama hampir 1 tahun, saya nggak ketemu sama dia. Bahkan Lisa sebagai anaknya, saudara. Sasa ini kan cucunya, belum lihat itu mama mertua. Di tengah-tengah kondisi semacam ini. Kami cuma lihat lewat video call gitu. Oh, saya kehilangan loh, saudara. Kami kehilangan fellowship. Kami kehilangan sentuhan. Sebetulnya hal yang sama, saudara. Banyak dialami. Tapi selagi kita masih ada, bisa ketemu satu dengan yang lain, masih bisa bertatap muka. Walaupun kehilangan senyum kan hari-hari ini, semua ditutup kayak begini, saudara. Walaupun kehilangan senyum, saya mengajak saudara, mari kita tetap berfellowship satu dengan yang lain, saudara. Saya itu mendengar akan cerita Adirai, ya, itu Chimers, ya. Dia itu berkata begini, dalam sebuah penemuan, dalam sebuah riset, ada orang yang ketika dikasih makan enak sepanjang tahunnya, ternyata dicek, dia masih hidup. Kasih makan enak terus. Lalu kemudian di riset lagi, dikasih alkohol minumnya. Dicek dalam 1 tahun, masih hidup juga, saudara. Terus kemudian, satu kali, dalam 1 tahun yang sama, tidak dipertemukan oleh siapa-siapa. Itu mendadak penyakit yang macam-macam keluar dari orang yang diriset itu, saudara. Saya lupa penemuannya di mana, tapi itu pernah disampaikan oleh seorang yang bernama Adirai. Yang saya mau sampaikan, mungkin kita makan satu dengan yang lain, walaupun makan kadang-kadang, mungkin saudara, terlalu kita rakus dan sebagainya, tapi masih bisa ketemu fellowship dengan teman-teman dekat, itu masih puji Tuhan, saudara. Itu masih memperpanjang umur, kata penemuan ini, saudara. Tapi begitu sudah tidak dipertemukan oleh siapa-siapa, saudara, maka itu akan timbul masalah-masalah tertentu, penyakit-penyakit tertentu. Yang artinya begini, saudara, sejauh kita masih bisa fellowship, masih bisa ketemu satu dengan yang lain, lakukan itu. Walaupun kita hari ini kehilangan senyum satu dengan yang lain, saudara. Bukankah gereja itu adalah hubungan kan? Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. So, masuk pada kedalaman Tuhan. Masuk makin lekat dengan Tuhan. Satu slide yang terakhir. 1 Yohanes pada Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Tuhan diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, saudara. Jadi, saudara, bukan lagi disebut hamba kalau kita makin dalam dengan Tuhan, tapi kita disebut dengan sahabat. Nah, selanjutnya, saudara, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerima Tuhan, menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Mungkin ada steps yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kalau kita menjadi orang yang jauh dengan Tuhan, maka tidak beda halnya dengan kita adalah seorang hamba saja. Tapi kalau kita makin dalam dengan Tuhan, maka kita akan dipanggil punya predikat yang namanya sahabat. Tapi makin mendalam lagi kita dengan Tuhan, kita punya predikat yang lebih jauh lebih indah lagi. Namanya adalah anak, saudara. Saya berdoa setiap kita adalah menjadi anak-anaknya Tuhan. Artinya punya kualitas yang mendalam dengan Tuhan. Alkitab berkata, anak yang dikasihinya, dia ditegur, dia dihajar, saudara. Beberapa banyak saudara, saya mau tanya, berapa banyak saudara, kalau mau menegur pembantu aja nggak enak, rasa nggak nyaman. Menegur karyawan rasanya, aduh,
Orang kok kayak begini, mau tegur secara terus terang kadangkala kita nggak enak, saudara. Tapi semakin mendalam kalau kita tegur anak kita. Kamu salah yang di sini. Kamu harus begini. Semakin dekat dengan Bapa, maka Bapa akan menegur anak ketika salah. Dan negurnya tanpa tedeng-aling-aling, saudara. Langsung ditegur. Kenapa? Itu bukti bahwa kita sayang sama dia. Saudara, makin kita mendalam dengan Tuhan, ada banyak didikan, ada banyak teguran, ada banyak nasihat yang harus kita terima. Tapi Bapa tidak pernah mencelakakan anaknya. Dengar baik-baik. Hari ini masa-masa sulit, saya mau sampaikan bagi kita, Bapa tidak akan pernah mencelakakan kehidupan kita. Tapi Dia akan memunculkan kualitas yang murni, kualitas yang rohani atas hidup kita. Saya berdoa itu lekat dalam kehidupan kita. Bukan hanya hamba, bukan hanya sahabat, tapi kita masuk menjadi anak-anak Tuhan. Ayo hidup dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari tutup Alkitab sama-sama, kita datang kepada Tuhan. Mari kita akan hampiri Tuhan dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak-Mu boleh ada di rumah Tuhan. Selanjutnya kami akan menjadi gereja Tuhan di tempat kami masing-masing. Dimanapun Tuhan taruhkan kami. Biarlah di sana kami jadi terang dunia ini. Bagi garam bagi dunia ini. Berbuah lebat bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan. Supaya kami tidak terjebak di musim-musim ini. Bahkan di hari-hari terakhir ini kami tidak terjebak dalam sebuah rutinitas kebiasaan. Tetapi sungguh-sungguh kami harus mengejar hadirat-Mu. Kami harus terus ada dalam lingkaran-Mu. Kami terus harus bergantung kepada Engkau. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih buat kebenaran firman. Meteraikan kuat bagi kami. Dan kami lakukan dengan kesungguhan hati. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin dan amin. Tuhan memberkati. Saudara, saya perlu sampaikan bagi kita semuanya. Mungkin minggu lalu ada beberapa di antara kita yang tidak datang berbakti. Saudara, gereja kita, GBI Banjaran tidak mengadakan perayaan Natal di tahun ini, saudara ya. Saya ulang sekali lagi, perayaan Natal tidak ada, tapi ibadah Natal tetap diadakan. Jadi yang pasti tidak ada tamu, tidak ada undangan, kita merayakan, kita beribadah Natal bersama-sama, ya. Termasuk juga ibadah tutup tahun yang biasanya kita pakai sebagai ucapan syukur kita tidak adakan, kita akan adakan ibadah sulungnya. Itu juga di hari Minggu saja. Jadi yang biasa kita lakukan di 1 Januari, yang tahun ini atau tahun depan ya maksudnya, tahun depan kita akan lakukan di tanggal 3-nya, saudara. Itu tepat di hari Minggu, gitu saudara ya. Jadi saya berharap saudara bisa memahami akan hal ini karena kondisi semacam ini. Tapi yang pasti kita akan tetap melakukan ibadah Natal, memaknai akan kelahiran Kristus bagi kita semuanya. Lalu ada di antara saudara, Pak saya itu biasa nabung setiap tahunnya untuk persembahan Natal. Saudara bisa alokasikan dalam persembahan sulung. Persembahan saudara bisa dalam bawa ibadah Natal itu saudara bawa, silahkan. Saudara juga bisa bawa dalam ibadah sulung, silahkan saudara. Saudara beri yang terbaik yang saudara bisa beri untuk pekerjaan pelayanan, untuk mensupport pekerjaan Tuhan, untuk operasional dan sebagainya. Namun demikian saudara, perayaan tidak diadakan seperti biasa, kita mesti sewa gedung. Bahkan tahun ini mestinya kita diizinkan di 407, ada gedung itu lewat saudara Arnold, Pak lebih baik sewa di situ, parkirnya luas dan sebagainya, tapi kita tidak bisa merayakannya saudara untuk tahun ini. Saya berdoa semua kita bisa memahami akan hal ini saudara. Puji Tuhan, tidak ada hal yang lain, mari kita akan akhiri dalam doa berkat. Selamat datang kepada Bu Parno ya, mungkin selama masa pandemi baru datang ini, puji Tuhan. Diberikan kesehatan, selalu terhubung kuat dengan Tuhan ya. Inilah rumah kita. Bagaimanapun kalau pulang mesti ke sini ya. Yuk kita sama-sama akhiri dalam doa berkat. Bersyukur buat anugerah Tuhan. Nanti sore kita akan adakan ibadah seperti biasa ya. Saudara yang sudah datang pagi supaya tidak datang sore ya, supaya tidak
berjubel-jubel, kira-kira begitu kurang lebihnya, kecuali yang melayani, saudara. Yuk kita akan sama-sama akhiri dalam doa berkat. Sungguh sebuah kesempatan kami boleh ada di rumah Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan yang sempurna. Sungguh-sungguh kami terharu oleh pemeliharaan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Engkau memberikan kepada kami kesempatan ini. Karena itu selagi kami diberi kesempatan, di sisa dan waktu hidup kami masih diberikan kepada Tuhan, kami akan tetap setia di dalam segala keadaan. Kami bukan hanya menikmati alam ciptaan-Mu dan berkat-berkat-Mu, tapi kami boleh menikmati akan sumber daripada segala berkat, yaitu Yesus sendiri. Itulah yang harus kami jumpai, itulah yang harus kami temui setiap harinya. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Bahkan kami ada di penghujung tahun 2020, kami bersyukur tentang hal itu Tuhan. Engkau Tuhan yang sama yang akan menolong kami di masa-masa yang akan datang, masa-masa yang kami lalui. Karena itu kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan setiap umat-Mu dan jemaat-Mu yang hari ini, semua kami mendengarkan firman-Mu dan pesan daripada kebenaran-kebenaran di dalamnya. Biar kami lakukan, kami tetap ada dalam lingkaran-Mu. Bahkan semua hamba-hamba-Mu yang melayani, baik dalam ibadah pagi ini maupun sore nanti, Tuhan yang akan menolong semuanya. Semua setiap keluarga ada dalam perlindungan Tuhan. Kemah-kemah-Mu tidak akan didatangi oleh malapetaka. Kemah-kemah-Mu tidak akan didatangi oleh mara bahaya. Kemah-kemah-Mu tidak akan didatangi oleh panah-panah si iblis yang akan menghancurkan-Mu. Tapi semua tempat kediaman-Mu terlindung oleh Tuhan secara sempurna. Karena kita semuanya ada dalam tempat perlindungan yang maha tinggi. Gunung batu pertahanan kita, Allah kita yang dapat dipercayai. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu pada pagi hari ini. Ini kami Tuhan yang penuh dengan kekurangan, tapi kami akan berlindung di dalam tangan Tuhan yang kuat. Terjadi atas kehidupan kami dan seisi keluarga kami. Bahkan kota di mana kami tinggal, bangsa di mana kami berada. Di sana Tuhan memberkati, melindungi. Karena kami ada orang-orang yang menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Bahkan kabut hitam yang sedang menyelimuti akan bumi ini, atas bangsa kami, bahkan atas kota kami. Kami berdoa biar semuanya itu terjadi untuk memurnikan iman kami tetap sungguh-sungguh ada di dalam lingkaran dan orbitnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucapkan syukur buat pemurnian gereja-Mu yang sedang Tuhan kerjakan. Biar Engkau dapati setiap kami menjadi orang-orang yang murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas semuanya ini. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita akan angkat kedua tangan kita, bahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami. Kami muliakan Engkau dengan harta kami. Kami himpunkan, kami kumpulkan di rumah perbendaharaan-Mu. Biar terus tersedia makanan di rumah-Mu. Dan tetap mensupport pekerjaan pelayanan. Baik itu persembahan umum, baik itu persembahan nasar, baik itu persembahan 1/10, baik itu diakonia maupun misi, apapun itu Tuhan. Biarlah itu boleh menyemarakkan rumah keagungan-Mu. Tidak ada kekurangan kemiskinan di antara umat Tuhan. Semua diberkati dengan berlimpah-limpah. Tidak ada kekurangan di antara perbendaharaan daripada anak-anak-Mu. Semuanya dilimpahi dengan berkat dan jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kekasih-kekasih Tuhan, apapun yang disentuh oleh tangan-Mu, biar dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberkati buah kandungan-Mu sebagai upah. Tuhan memberkati bakul adonan-Mu sebagai makanan-Mu. Tuhan menopang kesehatan-Mu dengan sempurna. Tuhan menopang masa depan generasi dan keturunan-Mu dengan indah. Dan bahkan Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia demi kasih karunia. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ke rumah tangga masing-masing. Terimalah berkat anugerah yang indah daripadanya, cinta dan kasih-Nya daripada Allah Sang Putra, serta persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kita mulai pada pagi hari ini sampai Tuhan kembali datang menjemput kita di dalam awan-awan yang permai bersama-sama dengan orang-orang kudus-Nya. Kami alaskan doa permohonan ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan